Pernahkah kalian mendengar kisah tentang Mike Tyson, seorang legenda tinju dunia yang meski menghasilkan ratusan juta dolar, akhirnya bangkrut dengan utang yang fantastis? Ini adalah contoh nyata dari bagaimana uang bisa hilang begitu saja jika tidak dikelola dengan baik. Mungkin lo bisa cari uang sebanyak-banyaknya, tapi kalau lo nggak bisa mengelola uangmu, maka kamu akan miskin seumur hidup. Di video ini kita akan membahas bagaimana cara mengelola uang dengan bijak. Karena tanpa pengetahuan yang tepat, kita bisa saja kehilangan semua yang kita miliki, meskipun penghasilanmu luar biasa besar. Sekarang gue tanya nih, menurut kalian, uang itu apa sih? Apakah uang itu cuma datang ke kalian, terus begitu udah datang langsung kalian pakai gitu aja tanpa mikir? Atau menurut kalian, uang itu sesuatu yang harus kalian jaga banget supaya nggak habis sia-sia? Atau mungkin uang itu sesuatu yang harus kalian habisin habis-habisan, biar puas atau ada arti lain yang lebih dalam? Sebelum kalian mikirin gimana caranya cari uang, kalian harus paham dulu uang itu sebenarnya apa buat kalian dan gimana cara ngelolanya dengan bijak. Karena gini, percuma banget kan, kalau tiap bulan kalian bisa dapat 30 juta, tapi di akhir bulan kalian nggak punya apa-apa yang bisa nunjukin kalau kalian tuh udah dapat 30 juta. Jadi uang itu cuma masuk ke kantong doang, terus hilang begitu aja. Kenapa? Karena lu nggak ngerti cara ngelola dan maksimalkan potensi uang yang udah kalian dapat. Nah, video ini kita bakal ngebahas hal yang sering banget dilupakan, yaitu gimana cara kita memperlakukan uang yang kita punya. Mungkin nggak banyak orang ngerti secara mendalam karena ilmu kayak gini tuh jarang banget diajarin di sekolah atau kuliah. Nggak ada yang ngajarin kita gimana cara mengelola uang supaya bisa bertahan lama dan berkembang, padahal ini adalah ilmu yang penting banget dalam hidup. Uang emang punya banyak arti, tapi kalau kita lihat dari sisi praktis, uang itu adalah media yang memfasilitasi transaksi antara kita dan dunia. Uang adalah alat pertukaran yang memungkinkan kita untuk membeli, menjual, dan menukar barang atau jasa. Kalau kita ngomongin definisi di buku-buku ekonomi, ya memang uang itu cuma alat yang mempermudah proses jual beli. Tapi, apakah itu semua yang uang punya? Menurut gua, uang itu jauh lebih dari sekadar alat. Uang itu adalah nilai atau dalam bahasa lain, value. Coba deh lo pikirin, di antara banyak warung nasi Padang yang ada di sekitar lo, harga seporsi nasi Padang bisa bervariasi banget, mulai dari yang 10.000 sampai 50.000 per porsi. Sekarang, coba lo bayangin, kenapa lo pilih warung yang harganya 15.000? Itu bukan cuma soal harga murah, tapi lo juga memberikan penilaian terhadap value yang lo terima. Uang yang lo bayar itu adalah gambaran dari valuasi lo terhadap nasi Padang yang lo beli. Kalau lo pilih warung yang lebih murah, berarti lo menilai bahwa nasi Padang seharga 10.000 itu sudah cukup buat lo. Tapi lo juga sadar kalau warung yang lebih mahal mungkin punya kualitas yang lebih baik atau lebih enak, tapi bukan berarti murah itu nggak enak juga kan. Jadi bisa dibilang uang itu adalah ekspresi dari nilai yang kita berikan terhadap barang, jasa atau pengalaman yang kita pilih untuk beli. Itu kenapa penting banget buat paham kalau pengelolaan uang nggak hanya tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi lebih ke seberapa bijak kita dalam memberikan value terhadap setiap pengeluaran kita. Kalau kita nggak sadar dan nggak bisa menilai dengan bijak, kita bisa aja buang-buang uang buat hal-hal yang nggak memberikan kita manfaat jangka panjang. Kenapa sih paham tentang konsep ini itu penting banget dalam hidup kita? Karena ketika lo bisa ngerti dan terapkan konsep ini, semua keputusan yang lo ambil tentang uang lo bakal lebih terarah dan berdasarkan penilaian yang lebih matang. Semua transaksi yang lo lakukan, setiap kali lo belanja atau bayar sesuatu, itu akan jadi lebih bijak karena lo ngerti value-nya. Tapi gue yakin sih banyak yang udah paham soal ini. Kecuali ya mereka yang cuman hidup dari gaji ke gaji, banyak utang, atau bahkan kecanduan hal-hal yang nggak produktif kayak judi online. Tapi sekarang gue mau tanya pertanyaan kedua. Menurut kalian, hubungan kalian dengan uang itu seperti apa? Kebanyakan dari kita, uang itu datang ke dompet, terus perlahan-lahan hilang tanpa kita tahu kemana perginya. Awal bulan gajian dapat uang, dan belum sampai akhir bulan sudah habis begitu aja tanpa ada sisa. Nah, itu dia, hubungan kita sama uang itu seringkali cuma berhenti di pemasukan dan pengeluaran aja. Coba deh bayangin, kalau setiap bulan lo dapat penghasilan 4 juta dan lo udah kerja selama 3 tahun. Berarti 4 juta kali 12 bulan kali 3 tahun, totalnya kan 144 juta.
Nah, sekarang gue tanya, dari total penghasilan 144 juta itu, sekarang lo pegang berapa? Kalau cuma sedikit atau bahkan nggak ada sisanya, berarti masalah lo ada di cara lo mengelola konsumsi. Uang yang lo dapat itu habis untuk hal-hal yang kurang penting, atau bahkan buat hal-hal yang nggak memberikan value jangka panjang buat hidup lo. Penting banget untuk mulai mengelola uang dengan cara yang lebih bijak. Karena kalau enggak, meskipun lo dapat uang besar sekalipun, itu bisa hilang begitu aja tanpa lo tahu kemana perginya. Di tahun 2024, sekitar 65% warga dewasa di Amerika Serikat hidup dari gaji ke gaji. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 58%. Dan jujur aja, gua rasa persentase itu di Indonesia nggak jauh beda. Banyak banget orang yang hidupnya cuma mengandalkan gaji yang mereka terima setiap bulan tanpa ada perencanaan atau pengelolaan keuangan yang jelas. Nah, kalau kalian termasuk dalam kategori ini, hidup dari gaji ke gaji berarti masalah utamanya ada di cara kalian mengelola konsumsi dan pengeluaran. Artinya, sebelum kalian belajar gimana caranya cari uang, kalian harus lebih dulu belajar untuk mengontrol konsumsi kalian, supaya nggak terjebak dalam lingkaran yang nggak ada habisnya. Kalau nggak, maka lu bakal berakhir kayak Mike Tyson yang punya penghasilan ratusan juta, tapi akhirnya bangkrut karena manajemen uang yang buruk. Seberapa besar pun penghasilan lu, kalau lu nggak bisa ngatur keuangan dengan bijak, uang itu pasti akan habis begitu saja. Model kayak Mike Tyson itu sebenarnya contoh nyata. Dulu, dia punya uang banyak banget, tapi karena gaya hidup yang boros dan nggak bisa ngatur pengeluarannya, semuanya hilang begitu aja. Apalagi yang sekarang ini, banyak yang terjebak dalam kebiasaan nggak sehat, seperti judi online, atau yang sering kita lihat, para mahasiswa atau orang-orang dengan gaji menengah ke bawah yang coba-coba ikut permainan slot. Awalnya mungkin mereka coba-coba cuma deposit 100.000 atau 200.000, tapi tanpa sadar, lama-lama deposit mereka bisa mencapai 2 juta lebih, padahal penghasilannya sendiri masih jauh dari itu. Gila kan? Itulah kenapa penting banget buat paham bahwa pengelolaan uang yang buruk bisa merugikan, bahkan kalau penghasilan lo besar sekalipun. Jadi penting banget buat mulai belajar ngatur konsumsi dan pengeluaran lo, supaya nggak terjerumus ke dalam jebakan finansial yang nggak berujung. Selanjutnya, kita bakal bahas sebuah jebakan yang sering banget kita alami tanpa sadar, yaitu rat race atau jebakan uang. Bayangin aja, lo kerja keras 6 hari seminggu, gajian sebulan sekali, dan begitu uang masuk ke rekening, dalam hitungan hari udah hampir habis, entah buat bayar kebutuhan, cicilan, makan di luar, atau yang paling parah, buat judi online. Tanggal 1 gaji masuk 4 juta, tanggal 5 tinggal 1 juta, dan itu harus cukup buat sebulan. Gila kan? Kita terjebak dalam siklus yang sama setiap bulan, kerja, gajian, habis, utang, kerja lagi. Seperti hamster yang lari di roda, nggak pernah maju, cuman muter-muter aja. Padahal, kalau terus-terusan kayak gini, lama-lama lo bisa capek, stres, bahkan kehilangan pekerjaan. Gimana mau maju kalau energi dan waktu lo habis buat bertahan hidup? Ini juga yang sering terjadi ketika lo mengalami lifestyle inflation. Gaya hidup ikut naik seiring kenaikan gaji. Misalnya, dulu makan di warung nasi padang 15.000 udah cukup, sekarang jadi 50.000. Atau beli gadget baru tiap tahun, padahal yang lama masih oke. Semua itu tanpa disadari menggerus penghasilan lo, dan lo nggak punya sisa buat ditabung atau investasi. Akibatnya, meskipun gaji lo naik, tabungan tetap nol. Bahkan, bisa jadi lo makin banyak utang. Gaji besar, tapi tetap hidup dari gaji ke gaji. Jadi kalau lo merasa gaji lo nggak pernah cukup, coba cek lagi pola pengeluaran lo. Apakah lo sering belanja impulsif, makan di luar terus, atau gaya hidup lo yang nggak sesuai dengan kemampuan? Mulai sekarang, coba ubah mindset lo tentang uang. Jangan cuma fokus buat cari uang lebih banyak, tapi juga belajar buat ngelola uang lo dengan bijak. Karena kalau enggak, lo bakal terus terjebak dalam lingkaran setan finansial ini. Kita lanjut ke jebakan uang. Kalau sekarang lo mulai nyadar kalau lo terjebak dalam pola pengelolaan uang yang enggak sehat, berarti ini waktunya lo keluar dari situasi itu. Langkah pertama yang lo harus lakuin adalah perbaiki hubungan lo sama uang. Coba deh catetin semua pengeluaran lu, mulai dari biaya sewa kos, tempat tinggal, transportasi, makan, kebutuhan sehari-hari, sampai hiburan. Tujuannya supaya lu ngerti banget kemana uang lu pergi. Setelah lu punya gambaran jelas tentang pengeluaran, langkah selanjutnya adalah bikin anggaran atau budgeting. Tentuin berapa banyak uang yang seharusnya lu keluarin tiap bulan
untuk setiap kategori pengeluaran. Kalau udah punya anggaran, lo bakal lebih bijak dalam ngatur uang dan bisa milih mana yang penting dan mana yang bisa dikurangin atau dihapus. Setelah itu, uang yang sisa bisa lo tabung atau lo investasikan buat masa depan. Misalnya, kalau lo belum siap buat buka bisnis, ada baiknya lo pikirin proyeksi keuangan jangka panjang. Misalnya, pada tahun 2030 nanti, Indonesia bakal mengalami puncak bonus demografi yang berpotensi bikin ekonomi makin susah. Kalau lo nggak mulai jaga aset dan uang dari sekarang, nanti di 2030 bisa-bisa lo kelimpungan. Nanti gua bahas lebih lanjut soal ini di konten lain. Sekarang, mari kita fokus ke pengelolaan uang dulu. Sebelum lo memutuskan buat investasi atau buka bisnis dari uang sisa, ada hal yang enggak kalah penting, nyiapin dana darurat. Dana darurat ini penting buat ngadepin kondisi nggak terduga, kayak misalnya kalau lo di PHK, sakit, atau kejadian darurat lainnya. Jadi, sebelum lo mulai, lo perlu ngetekan gaya hidup lo. Kalau lo hidup di luar kemampuan, dalam setahun aja gue yakin lo bakal terjebak dalam hutang. Gua nggak bilang misalkan beli mobil mewah, perhiasan mahal, atau barang-barang branded, itu nggak ada manfaatnya. Justru barang-barang kayak gitu bisa jadi simbol prestis dan pencapaian dalam hidup. Tapi yang paling penting adalah lo harus bisa beli sesuai kemampuan lo, alias sesuai standar gaji yang lo punya. Jangan sampai lo memaksakan beli barang mahal hanya karena pengen terlihat keren di depan orang, tapi akhirnya bikin keuangan lo berantakan. Kalau lo memang ngincer barang yang harganya jauh di atas kemampuan gaji lo, pastiin dulu lo udah punya tabungan yang cukup dari hasil nabung lama, bukan dari gaji bulan ini. Intinya, lu harus bisa bedain mana yang buat pamer dan mana yang buat investasi masa depan. Jadi, lu lebih milih mana, kelihatan punya duit atau beneran punya duit. Sekarang, soal gimana caranya ningkatin penghasilan, ada satu nasihat yang gua dapat dari bapak gua yang sampai sekarang masih gua inget banget. Beliau bilang, cari uang 2 juta sebulan itu gampang, tapi cari uang 50.000 per hari itu susah. Sekilas, emang kedengeran aneh. Karena kalau dihitung, 50.000 per hari cuma sekitar 1,5 juta sebulan, di bawah 2 juta. Tapi yang gua maksud itu bukan cuma soal nominalnya, tapi soal konsistensi dan kebiasaan. Mencari penghasilan yang stabil setiap hari itu butuh kerja keras, disiplin, dan kreativitas. Kalau lu bisa rajin dapat uang setiap hari, itu artinya lu sudah membangun pondasi yang kuat untuk penghasilan yang berkelanjutan. Dari angka 50.000 per hari, lama-lama lo bisa meningkat jadi 60.000, 70.000, bahkan lebih asal lo terus berusaha dan belajar. Pergerakan kecil yang konsisten ini penting banget untuk bikin penghasilan lo terus berkembang. Daripada lo cuma berharap dapat uang besar sekali waktu, tapi nggak pasti. Lebih baik lo fokus buat cari pemasukan rutin yang bisa nambah terus dari hari ke hari. Dengan begini, lo juga bisa lebih gampang ngatur keuangan karena pemasukan lo datang secara berkala. Selain itu, kebiasaan cari uang setiap hari juga bisa membuka peluang baru, entah itu peluang usaha sampingan, investasi kecil-kecilan, atau pengembangan skill yang akhirnya bisa bikin lo dapat penghasilan lebih besar di masa depan. Jadi, jangan remehkan langkah kecil, karena itu yang bakal bawa lo ke arah yang lebih besar. Dari pengalaman gua soal uang, sebenarnya ngerem pengeluaran itu jauh lebih gampang daripada harus ningkatin pendapatan. Kebanyakan orang lebih fokus pengen dapat duit lebih banyak, tapi lupa kalau ngatur pengeluaran itu kunci supaya keuangan tetap sehat. Makanya gue pengen bahas sedikit tentang jalur-jalur yang bisa lo ambil buat ningkatin penghasilan. Ini bukan trik sulap, tapi langkah nyata yang bisa lo mulai pelajari dan terapkan secara bertahap. Pertama, jalur bisnis. Biasanya ini jadi jalur tercepat buat dapetin duit tambahan yang signifikan, tapi juga paling menantang. Cara kerjanya sebenarnya simple. Lo harus paham dulu siapa target pasar atau market yang mau lo tuju, terus cari tahu masalah apa yang sering dihadapi orang-orang di situ. Dari situ, lo ciptain solusi yang memang bisa bantu mereka menyelesaikan masalah itu. Setelah punya solusi, tugas lo jual dan pasarkan ke masyarakat luas. Kedengarannya mudah, tapi faktanya nggak semua orang punya keberanian, pengetahuan, dan stamina buat terjun ke dunia bisnis. Bisnis butuh nyali, komitmen waktu, tenaga ekstra, dan kadang modal juga yang nggak sedikit. Jadi kalau lo pengen bisnis, siapin mental dan perencanaan yang matang dulu. Kedua, jalur investasi. Ini pilihan yang lebih fleksibel dan cocok buat siapa saja yang mau belajar dan disiplin. Lo bisa mulai dari hal kecil, misalnya pelajari investasi di saham, reksadana, emas, atau instrumen finansial lainnya yang sesuai minat lo. Tiap hari, luangkan waktu buat belajar dan pahami risiko serta potensi keuntungan
keuntungannya. Lalu tiap bulan sisihin sebagian uang lo buat ditanamkan ke instrumen investasi yang udah lo analisa dan percaya. Kalau untung, bisa lo tarik atau reinvestasikan. Kalau rugi, itu kesempatan buat belajar bagaimana mengelola risiko lebih baik lagi. Investasi ini cara yang lebih aman dan terukur buat ningkatin penghasilan secara bertahap tanpa harus kerja keras fisik terus-menerus. Jadi intinya yang pertama harus lo lakuin adalah memahami diri lo sendiri dan pola pengeluaran supaya bisa tekan biaya yang enggak penting dan enggak berdampak positif buat hidup lo. Kedua, buat anggaran atau budgeting yang jelas biar lo enggak kebablasan dan tetap kontrol keuangan dengan baik. Ketiga, manfaatin uang sisa itu buat cari jalan lain supaya penghasilan lo makin bertambah, entah lewat bisnis, investasi, atau jalur lain yang lo pilih dan sesuai dengan kemampuan serta minat lo. Memang kelihatannya simple, tapi semuanya balik lagi ke lo, mau mulai dari mana dan seberapa serius lo ngejalaninnya. Langkah kecil yang konsisten, itu yang bakal bawa lo ke perubahan besar. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jika video ini menyentuh lo, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bagikan ke seseorang yang juga butuh suntikan motivasi. Karena ketika kita saling mendukung, kita tumbuh bersama menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing.